Terima kasih. Salah satu subtema dalam debat kali ini adalah pengembangan smart agriculture. Bali dengan wilayahnya yang kita miliki saat ini sangat urgen untuk mengembangkan smart agriculture. Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah bersama masyarakat Bali perlu melakukan transformasi pertanian dari pertanian konvensional ke model pertanian cerdas atau smart agriculture dalam konteks di Bali. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup, baik. Waktu kita hentikan. Kemudian kami persilakan untuk paslon nomor urut 1. Waktu Anda untuk menjawab 3 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Smart agriculture dan smart farming adalah sebuah terobosan-terobosan teknologi bagaimana teknologi tersebut bisa untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlangsungan pertanian. Ini menjadi penting buat kita karena sempitnya lahan-lahan yang ada di Bali karena ruangnya telah terpakai banyak dan ini persoalan-persoalan yang kita upayakan untuk dengan lahan sempit bisa menghasilkan produksi yang lebih. Dan ini masalah agriculture ini tentu perlu pendampingan dana dari pemerintah dan pemerintah harus membuat big data atau blockchain tentang agriculture ini, smart agriculture ini, yaitu data menyangkut kelebihan tanah, pH tanah, bibit unggul, seluruh data pertanian, dan ini harus dilakukan evaluasi setiap 5 tahun mengingat tren produksi dan perubahan iklim ke depan. Data ini tentu akan dipakai untuk bagaimana ke depan program-program seperti pembangunan greenhouse, kemudian pertanian ber-IoT ini bisa benar-benar menjadi harapan kepada petani untuk menghasilkan produksi-produksi yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Dan tentu ini juga serapannya ke depan bisa kita pakai untuk membuat tanaman-tanaman yang bisa kita suplai sepanjang waktu dengan program greenhouse dan berbasis IoT. Misalnya paprika, stroberi, dan ini tentu akan merangsang para petani untuk dengan lahan sempit tetap bisa memperbaiki kesejahteraan hidupnya dengan program teknologi seperti ini. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak, kalau ada yang ingin tambahkan? Cukup? Cukup, baik. Terima kasih, waktunya kami hentikan. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan utamanya adalah mengapa sistem pertanian smart agriculture ini perlu dikembangkan dalam konteks di Bali. Yang pertama itu adalah karena luasan wilayah Provinsi Bali itu 5.590 km persegi dan terus menurun akibat abrasi maupun juga faktor alamiah lainnya. Yang kedua adalah lahan produktif terus menurun karena adanya alih fungsi lahan yang cukup tinggi. Dan yang ketiga adalah Bali memiliki lahan kering yang banyak yang tidak produktif. Itulah sebabnya menjadi sangat urgen dikembangkan pertanian smart agriculture. Karena smart agriculture tidak saja meningkatkan nilai ekonomi pertanian, tetapi juga ke depan akan menjadi nilai tawar bagi Bali dalam kompensasi emisi karbon trading. Selain itu, Bali harus memiliki lahan yang jauh lebih produktif karena lahan yang sedikit, sehingga dengan demikian petani itu akan makin sejahtera dan pendapatannya meningkat. Di beberapa negara ada yang sudah berhasil menerapkan smart agriculture ini, diantaranya adalah Belanda dengan agri-robot, Jepang dengan drone, dan kemudian Amerika Serikat dengan traktor otonomi. Kita perlu belajar di dalam mengembangkan agriculture di Provinsi Bali ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak.
Terima kasih. Berikutnya untuk paslon nomor urut 1 merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda sama, 1 menit 30 detik, silakan. Terima kasih. Berkurangnya lahan produktif di Bali bukan karena abrasi dan bukan karena alami ya, tapi lebih banyak karena alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, yang dimana pemerintah sebelumnya harusnya bisa mengontrol alih fungsi lahan tersebut ya. Yang kedua, untuk mengembangkan smart agriculture memang perlu untuk di Bali ya, tetapi dalam periode lalu hal yang paling penting, hal yang paling simpel, hal yang paling mendasar, Simantri itu diberangus. Harusnya Simantri itu dikembangkan dan ditambah menjadi dengan IoT menjadi Simantri Plus dan di situ dikembangkan. Dan yang ketiga, hal yang paling penting dalam smart agriculture di mana kita harus kuat sistemnya dulu, kuatkan lembaganya dulu, setelah itu baru kita melakukan penyelesaian dengan teknologi. Yang paling penting adalah anggarannya. Sedangkan anggaran pada periode sebelumnya, pertanian hanya dianggarkan 800 juta. Bagaimana kita bisa melakukan smart agriculture? Semua pertanian, bantuan dari pusat, hampir 1,3 T itu bantuan dari Menteri Pertanian. Itulah pentingnya satu jalur. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup? Cukup, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan mempersilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak Mohon Ibu. tenang. Bapak Ibu, mohon tenang. Mohon tenang Bapak Ibu. Tidak akan kami lanjutkan Tidak ketika akan kami Bapak tidak lanjutkan tenang. jika masih ada suara-suara. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Tugas pemerintah yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di masa kepemimpinan saudara sebelumnya, kenapa sangat minim anggaran terhadap pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan khusus orang miskin dan juga infrastruktur pertanian. Bagaimana APBD Bapak sebelumnya defisit sekitar 1,9 T dan beban hutan PEN sekitar 1,5 T. Sementara program pro rakyat perbaikan lingkungan seperti hutan, danau, dan bantuan subak dari 50 juta menjadi 10 juta per tahun. Anggaran sektor pertanian hanya 800 juta, sharing KIS orang miskin semakin menurun, contohnya di Buleleng, dari 40 miliar diturunkan menjadi 18 miliar di tahun 2022 dan 2023. Sisi lain, terkait upaya saudara sebagai seorang gubernur yang lalu, telah likuidasi Perusda Bali termasuk aset yang dimiliki dan membentuk 1 Perusda dan 2 Perumda terkait pembangunan jalan tol Gilimanuk. Terungkap di publik, hal itu menjadi kasus hukum di mana awalnya ditangani Polda Bali dan kini dilimpahkan ke Barreskrim Mabes Polri. Bisa dijelaskan dalam hal apa kebijakan Bapak dilakukan tersebut menjadi kasus hukum dan bagaimana memastikan proyek penting untuk pro rakyat itu terbebas dari KKN. Terima kasih. Masih ada waktu Masih sedikit ada waktu, Bapak? Bapak Ibu? Baik, waktu kita hentikan. Bapak Ibu mohon tenang. Mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang. Baik, berikutnya untuk paslon nomor urut 2. Waktu Anda untuk menjawab 3 menit, silakan. Terima kasih. Berkaitan dengan APBD, selalu disusun untuk memenuhi persyaratan undang-undang. Yang dipatok diantaranya adalah minimum 20% APBD adalah untuk pendidikan. Di APBD Provinsi Bali bukan lagi 20%, lebih dari 20%. Kemudian untuk kesehatan minimum 10%, di APBD Bali lebih dari 10%. Terkait defisit yang 1,9 triliun, itu juga dalam nyusun APBD, itu semuanya adalah asumsi pendapatan dan asumsi belanja. Pada akhirnya di akhir tahun pasti akan balance, tidak ada menjadi masalah. Karena di dalam masa pandemi COVID-19 pun saya mengelola APBD tidak pernah ada masalah. Defisit selalu bisa diselesaikan di akhir tahun mensinkronkan pendapatan dengan belanja negara. Nggak ada masalah selama ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait PEN 1,5 triliun
itu seluruhnya itu 1,5 triliun itu tanpa bunga bantuan dari COVID-19. Kalau provinsi lain menggunakan untuk program yang tidak produktif, Bali menggunakan untuk program yang produktif, yaitu mengembangkan kawasan pusat kebudayaan Bali dengan membebaskan lahan dan pematangan lahan, menyelesaikan semuanya memerlukan anggaran 1.460 miliar. Kemudian setelah itu lahannya dia appraisal, sekarang nilainya sudah menjadi 5 triliun. Itu kalau sekarang dilepas ke swasta banyak yang berminat. Tapi saya tidak mengizinkan swasta karena lahan yang begitu luas 326 hektar kalau dimiliki oleh swasta di tempat yang strategis, di mana muka kita sebagai orang Bali. Oleh karena itu kita harus produktif mengembangkan sendiri. Di situ kembangkan kawasan pusat kebudayaan Bali yang akan produktif tidak saja untuk membangun identitas budaya Bali, tapi akan menjadi destinasi pariwisata berkelas dunia dan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dan yang 1,5 triliun itu akan kembali dalam waktu cepat dan yang akan menjadi aset selamanya untuk Provinsi Bali. Meningkatkan kawasan ekonomi wilayah tengah dan timur serta membangun objek wisata baru di wilayah Bali Tengah dan Timur. Ngepek ke Kabupaten Karangasem, Bangli, dan Gianyar. Ini akan menjadi kawasan yang luar biasa. Uangnya akan meningkat, Pemprov memiliki aset yang semakin tinggi nilainya. Demikian, terima kasih. Jadi dana 1,5 triliun itu kalau diuangkan sekarang menjadi 5 triliun. Luar biasa. Tetapi 1,5 triliun itu adalah lahan sekarang 300 hektar milik rakyat Bali. Astunggaro Giri Prasa hadir, 1,5 triliun kita berikan dari PR. Selesai Pak Koster, aman. Waktu habis. Bapak Ibu, Cukup. mohon tenang. Kita lanjutkan. Kami akan mempersilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan. Giri Prasta hadir dari mana? Ini jadi Anda jadi cawagup, bukan jadi Bupati Badung. Bagaimana PAR bisa membawa ke sana? Tolong berpikir regional, berpikir rasional dong. Dan pertanyaan saya belum dijawab yang terakhir. Terkait bagaimana pembangunan jalan tol yang selama ini menjadi masalah ditangani Polda dan Mabes Reskrim, dan bagaimana upaya Bapak lakukan tersebut, kebijakan Bapak yang Bapak lakukan tersebut dalam jadi kasus hukum, dan bagaimana memastikan proyek-proyek TAP itu terbebas dari KKN. Dan kewajiban utama pemerintah adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan itu harus tertuang dalam regulasi, kebijakan program, serta anggaran yang nyata. Jadi tidak dilakukan, maka pemerintah hanya melakukan propaganda politik tanpa berbuat nyata. Masyarakat menjadi menjadi korban dari pemerintahan yang tidak peduli. Ya, Mulia Pas akan maksimalkan kepedulian sektor kesehatan bagi masyarakat, baik sifatnya preventif dan kuratif. APBD Bali di era Mulia Pas akan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara proyek mercusuar, proyek besar yang kami janjikan, kami akan perjuangkan ke pusat melalui skema dana alokasi khusus dan tugas-tugas pembantuan pemerintah pusat. Terima kasih. Baik, mohon tenang Bapak Ibu, waktunya habis. Kemudian kami persilakan paslon nomor urut 2 merespon tanggapan yang disampaikan paslon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit 30 detik. Silakan. Saya ingin merespon yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol. Perubahan Perusda menjadi Perumda bukan asal-asalan karena berlakunya peraturan pemerintah yang baru. Dan di dalam pembebasan lahan milik Pemprov Bali dalam status hak guna usaha itu diappraisal oleh lembaga independen. Dan kemudian kebijakan ini adalah merupakan kebijakan Menteri PU untuk pembangunan jalan tol. Pemerintah Provinsi Bali tugasnya adalah menetapkan lokasi sesuai dengan kewenangan gubernur. Appraisalnya dilembagakan oleh lembaga independen. Dan di dalam proses itu tidak ada kong kali kong atau permainan. Itu hanya isu saja. Saya berani pertanggungjawabkan niskala sekala. Bapak, Urusan masalah Giri Prasta
jadi calon wakil gubernur Astungkara terpilih, sekalipun Giri Prasto tidak jadi wakil gubernur pun, Giri Prasto bisa memberikan alokasi anggaran untuk kepentingan Provinsi Bali. Karena saya lahir, hidup, mati dan di Bali ini. Yang kedua, bertalian dengan jalan tol Gilimanuk Mengui ini, sebaiknya itu jangan dipolitisasi. Itu adalah demi kepentingan rakyat Bali. Tolong dukung bersama apapun itu yang terjadi, biar itu bisa selesai cepat dengan waktu yang akurat, sehingga penting untuk rakyat Bali. Saya kira itu yang lebih baik. Makasih. Waktu habis.